Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Para pemirsa channel Amil dan Official, kita sebagai bangsa Indonesia tentu ingin membentuk generasi yang baik. Dan generasi yang baik akan terbentuk ketika kita bisa mendidik keturunan-keturunan kita menjadi pribadi-pribadi yang baik. Bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi pribadi yang baik? Maka mereka harus sesuai dengan pedoman-pedoman hidupnya. Sebagai seorang muslim, kita berkeyakinan bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Yang mana ketika anak-anak kita didik untuk cinta, untuk mengikuti pedomannya, disitulah potensi bakatnya akan baik, akan keluar. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, sebagai kualitas sebuah bangsa akan ditentukan bagaimana dia bisa menghormati Al-Quran. Ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Ahli Al-Quran ini adalah keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan membahas tips mendidik anak-anak dalam mencintai Al-Quran. Sehingga anak-anak kita bisa mencintai Al-Quran sejak dini. Baik. Ketika kita membicarakan atau berbicara tentang pengaruh internal dan eksternal anak, kita sebagai pendidik, ini pengalaman kami juga ketika kami mendidik anak umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, dalam bagaimana anak ini dia bisa mencintai Al-Quran. Ada dua pengaruh yang kita bisa perhatikan di sini. Yang pertama ada pengaruh internal ya. Pengaruh internal dari pribadi anak adalah berupa prinsip-prinsip yang ditanamkan orang tua, ya, lalu ditanamkan kepada anak. Prinsip-prinsip ini dalam mencintai Al-Quran, ya. Baik, ketika kita ingin anak-anak kita ini bisa menjadi sebuah pribadi yang hebat, maka kita harus bisa mempengaruhi mereka dari sisi internalnya. Kita didik, kita perlihatkan tontonan-tontonan yang oke, lalu dia motivasi Al-Quran begitu ya. Lalu dari sisi lingkungannya juga mendapatkan lingkungan yang baik. Bisa kita kondisikan untuk mendapatkan teman-teman yang sefrekuensi dia ya. Di sini pengaruh-pengaruh internal dan eksternal ini membentuk pribadi anak. Ya, kita ingin anak-anak kita menjadi seorang pribadi yang mencintai Al-Quran. Maka kita harus tahu dulu kondisi daripada internalnya dan eksternalnya. Bagaimana mengkondisikan internal dia sehingga dia bisa memiliki prinsip-prinsip ya dalam dirinya ini mencintai Al-Quran. Lalu dari sisi eksternalnya, lingkungannya juga mendukung anak ini dalam mencintai Al-Quran. Itu dulu yang penting dari seorang anak. Ketika dia ingin menjadi seorang pribadi yang mencintai Al-Quran, dia harus bisa dikondisikan dulu dari sisi internalnya maupun dari eksternalnya. Baik, ada aspek-aspek pendidikan Al-Quran bagi anak. Yang pertama ada aspek mentalnya. Ya, mental ini adalah penanaman mental anak dalam pentingnya menghafal Al-Quran. Juga menanamkan Al-Quran sebagai pedomannya. Tanamkan bagaimana mental anak kita itu dia bisa apa? Ya, mengetahui pentingnya menghafal Al-Quran. Bisa kita mungkin pertontonkan video-video ya tentang bagaimana keutamaan-keutamaan orang yang menghafal Al-Quran gitu ya. Lalu bisa juga kita bisa berikan tontonan yang nyata gitu. Kita bawa ke sebuah pengajian, di situ ada anak yang mengaji seumuran dia, yang di sana bisa melatih potensinya dia. Lalu mentalnya di sini keluar. Mental mencintai Al-Quran karena dia sering berinteraksi dengan Al-Quran. Lalu teman-temannya dari sisi internalnya juga bagus, eksternalnya bagus. Disitulah anak akan terbentuk mentalnya dengan baik. Lalu dari sisi fisiknya, ya kita bisa memberikan asupan-asupan sunnah.
misal kurma, kismis, madu ya, ataupun air zam-zam yang didoakan begitu ya, sehingga anak ini ya dia dari sisi fisiknya bagus, baik, kedepannya oke, lalu bisa mencintai Al-Quran dengan baik. Air zam-zam kita doakan, setelah itu ya kita doakan, setelah itu kita supaya anak-anak kita ini bisa menjadi pribadi-pribadi yang baik ya. Kita banyakkan di situ konsumsi makanan-makanan sehingga fisiknya juga bagus. Lalu dari sisi emosionalnya, bagaimana anak ini bisa menjadi pribadi yang emosionalnya tinggi ketika berinteraksi dengan Al-Quran, mencintai Al-Quran. Kita bisa mempertontonkan di situ, memberikan semangat, yang memberikan semangat dalam menghafal Al-Quran, juga pembuktian manfaat menghafal Al-Quran. Dari sisi mentalnya, fisiknya, emosionalnya, dan juga sosialnya. Sosialnya kita bisa ngajak nih anak-anak berinteraksi ya dengan anak-anak menghafal Al-Quran seusianya. Ya bisa jadi kita cari teman-teman online, mengikuti daurah. Ya di situ akan bertemu anak-anak yang dia frekuensi, anak-anak yang juga mencintai Al-Quran. Dari sisi mentalnya yang pertama kita bentuk, lalu dari sisi fisiknya kita berikan asupan-asupan makanan-makanan sunnah, lalu dari sisi emosionalnya juga kita bentuk bagaimana dia bisa mencintai Al-Quran. Ya, lalu dari sisi sosialnya juga dia ini berinteraksi dengan Al-Quran. Maka di sini sungguh yang paling berperan penting dalam pendidikan ini adalah orang tua. Jadi ketika anak kita itu di umur-umur yang masih dini dia ingin mencintai Al-Quran, berperan penting dari sisi pas di kandungannya, lalu dia lahirnya, pendidikannya sudah diajarkan sampai di umur 10 tahun ditargetkan hafal 30 juz. Di situ pentingnya peran orang tua dan juga guru ya. Ya, orang tua di sini punya namanya semangat perjuangan ya untuk menjadikan anaknya ini menjadi ahlul Al-Quran, mengkondisikan waktu di situ, lalu memperjuangkan semangat, dan benar-benar kita ingin anak-anak kita itu kita didik menjadi ahlul Al-Quran. Ya, lalu di sini kita masuk ke penguatan aspek mental. Bagaimana menguatkan mental anak dia supaya ya berinteraksi mencintai Al-Quran yang baik ya. Lalu yang pertama ya menanamkan juga mendidik keutamaan menjadi ahli Al-Quran ya. Bisa kita di situ ya kita jelaskan sebelum tidur gitu, kita ceritakan cerita-cerita kisah-kisah sahabat-sahabat yang menghafal Al-Quran. Lalu juga kita bisa ceritakan keutamaan-keutamaan menghafal sebelum tidur anak, sehingga nanti kisah-kisah ini akan menjadi ya dongeng-dongeng tidurnya ya, dan membentuk di situ mental yang baik. Karena ya sebagaimana penelitian ya, dongeng-dongeng atau cerita-cerita itu ternyata berpengaruh buat sebuah bangsa. Ya, jadi di sini kita juga berperan penting dalam mental anak. Kita ceritakan kisah-kisah yang semangat dalam menghafal Al-Quran. Banyak sekali sekarang di video sosial media ya, video-video yang memberikan semangat ya, dalam menghafalkan Al-Quran. Lalu yang kedua, menanamkan mental-mental Al-Quran. Mental-mental Al-Quran dengan cerita-cerita sahabat. Nah di sini tadi ya, kita sudah menanamkan juga mendidik keutamaannya, kita sudah jelaskan. Lalu di sini kita apa? Menanamkan mental-mental Al-Quran dengan cerita-cerita. Kita berikan di situ tausiah-tausiah, interaksi-interaksi, keutamaan-keutamaan. Lalu kita ceritakan sahabat-sahabat yang hebat dalam ya menghafal Al-Quran, ulama-ulama tabi'in, Imam Syafi'i, bagaimana Imam Syafi'i menghafal. Lalu yang ketiga juga mempertontonkan bukti nyata. Ya, bukti nyata benar-benar dalam kehidupan dia, MTQ anak. Dia di situ melihat. Ya, lalu bagaimana dia mempertontonkan nyata kepada anak-anak kita ya, agar apa? Mereka itu benar-benar tahu keutamaan dalam menghafal Al-Quran. Nah, disinilah pentingnya ya orang tua. Ya, kita menanamkan mendidik keutamaan menghafal, lalu kita pertontonkan di situ cerita-cerita, kita kisahkan mereka, lalu juga kita mempertontonkan bukti nyata. Ya, manfaat dalam menghafal Al-Quran, sehingga di sini dia tahu ya benar-benar terbentuk mentalnya, kuat mentalnya. Kenapa?
Karena dia sudah tahu keutamaannya, lalu juga sudah tahu bukti-bukti nyatanya di lingkungannya maupun bukti-bukti ya sahabat-sahabat, cerita-cerita yang ada di benak dia yang jadi nanti menjadi prinsip dia dalam interaksi bersama Al-Quran, mencintai Al-Quran. Lalu yang keenam ya di sini, ajaklah anak dalam kegiatan interaksi Al-Quran. Ya, kita bisa ajak di situ anak-anak yang sering berinteraksi dengan Al-Quran, baik di kandungan, kecilnya, hingga umur-umur anak, tentu memiliki kesempatan besar dalam mencintai Al-Quran. Anak-anak yang dia sering di situ diajak ya interaksi, ya, kemana-mana diajak sama orang tuanya, ya nak ikut ke pengajian, di situ ada anak-anak mengaji depan aku. Wah, itu seumuran kamu loh nak. Masya Allah ya, di situ akan tumbuh di situ. Masya Allah, seumuran dia sudah bisa menghafal 5 juz. Jadi gimana ya? Akhirnya dia terpacu di situ. Ya, lalu kita kuatkan di situ interaksi-interaksi yang Al-Quran, teman-teman seusianya juga menghafal Al-Quran, ya, sehingga di sini anak-anak bisa terbentuk mentalnya. Ya, mental dalam mencintai Al-Quran. Lalu apa? Ya, yang ketujuh, dunia anak-anak adalah dunia bermain. Kita dapat menjadikan anak-anak mencintai Al-Quran dengan cara agar mereka senang, bukan menjadi beban. Nah, kita di sini bisa kreatif gitu ya dalam membuat permainan-permainan. Contohnya ketika kami mengajar dulu di Bandar Lampung, kami di situ membuat permainan-permainan interaksi dengan menggabungkan konsep tradisional dengan interaksi Al-Quran. Jadi kami buat seperti permainan tradisional ya, sumput bata. Lalu setelah itu kalau mau melempar batanya, begitu kami suruh membaca Al-Quran, melanjutkan dulu. Ya, disinilah mereka melihat, wah ternyata Al-Quran ini fun loh, ya, bukan menjadi beban akhirnya. Jadi kita di situ membentuk anak-anak, ya, interaksi bersama Al-Quran ini menjadi sebuah ya hal yang bukan beban, tetapi apa? Bahkan menjadi hal-hal yang mereka cintai. Ya, kita bisa berkreatif di situ. Bagaimana kita bisa menjadikan anak-anak kita itu melihat Al-Quran sebagai sebuah semangat, ya, bukan menjadi sebuah beban bagi dia. Baik. Selanjutnya, ya di sini kita jelaskan dengan detail menonton video motivasi Al-Quran ya. Ada Syekh di YouTube itu, ya Syekh Sa'ad Al-Khandari ya. Dia membuat video-video, ada anak-anak yang dia buta menghafal Al-Quran, lalu dia ke Maroko melihat kegiatan-kegiatan menghafal Al-Quran, dan di situ kita bisa tontonkan itu. Ya, tontonkanlah kepada mereka ya dari sosok-sosok yang berhasil dalam menghafal Al-Quran sejak dini. Ada Musa ya, kita tahu Najah ya, yang terkenal, mereka adalah sosok-sosok yang berhasil menghafal Al-Quran. Di situ kita berikan di situ bukti-bukti nyata, tontonan-tontonan yang bermanfaat ya, sehingga di sini anak itu terbentuk melihat mereka. Wah, ternyata hebat ya menjadi seorang penghafal Al-Quran. Saya mau juga lah menjadi ahli Al-Quran. Nah, di sini akan tumbuh di situ. Saya mau juga. Kalau udah anak itu ngomong, saya mau juga lah menjadi ahli Al-Quran. Nah, itu udah kemajuan yang hebat bagi anak-anak kita. Lalu juga tontonkan tadi bukti-bukti nyata dalam ketika seorang anak ini melihat bukti-bukti yang nyata di lingkungan sekitarnya, mereka bisa, apalagi temannya menghafal Al-Quran 30 juz di umur seumurannya, nggak terpacu, padahal itu teman dekatnya. Ya. Jadi di sini lingkungannya tadi internalnya bagus, eksternalnya, lalu video-videonya kita interaksi, lalu kreatif kita dalam mendidik anak. Disitulah nanti potensi besar ya anak itu tumbuh mencintai Al-Quran sejak dini ya. Lalu solusi pendidikannya bagaimana dalam interaksi Al-Quran? Yang pertama nih untuk umi-umi ya di rumah, apa itu? Interaksi kandungannya. Ya, interaksi kandungannya kita perdengarkan Al-Quran, lalu kita doakan di situ ya. Sehingga di sini anak-anak yang mendengarkan kandungannya ini ternyata punya potensi besar. Nanti kedepannya menjadi ahli Al-Quran. Dan rata-rata anak-anak yang didengarkan di kandungannya ini kesempatannya besar dalam menjadi seorang ahli Al-Quran. Ya, umi-umi di rumah bisa tuh. Kalau ada kandungan, masih ada kandungan, ya kita dengarkan di situ. Ya, Al-Quran ya. Lalu apa? Di umur 1 sampai 2 tahun di sini pola interaksi dalam mengajak membaca Al-Quran. Ajak anak-anak ke masjid gitu kan. Kita baca Al-Quran di depan dia ya. Akhirnya di situ ada penasaran, Bi, ini apa Bi? Pah, ini apa Pak? Oh, ini Al-Quran. Apa lagi baca apa nih?
baca Al-Quran, mereka jadi mengenal di situ. Ya, kita kenalkan dengan baik Al-Quran, kitabnya, pedomannya, lalu kita ceritakan, ya, kita di situ mempercontohkan benar-benar kepada anak kita, ya, pola interaksi, mengajak membaca Al-Quran, juga memberikan tontonan-tontonan yang baik tadi di umur 1, 2, 3, ya, sehingga mereka di situ, wah, ya saya juga maulah seperti papa sering baca Al-Quran, gitu kan. Karena anak-anak itu kan mencontoh ayahnya gitu ya. Ayahnya hebat, ya, anaknya juga hebat ya. Jadi dari sisi kandungannya tadi kita bisa berikan sebuah ya pendengaran Al-Quran, lalu di umur 1 sampai 2 tahun mereka bisa kita apa tuh? Ya, kita ajak mereka ya bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran terutama di anak-anak seusianya. Lalu di umur 3 sampai 10 tahun kita bisa buatkan target mapping gitu. Ya, sehingga anak kita syukur-syukur bisa di umur 10 tahun bisa menjadi seorang hafiz Quran 30 juz. Dan ini luar biasa sekali. Ya, pendidikan yang seperti ini. Dari sejak di kandungan dia sudah diperdengarkan. Lalu di umur 1 sampai 2 tahun juga sudah diajak dalam interaksi. Sehingga di umur 3 tahun dia hebat mulai menghafal. Di umur 5 tahun, 10 tahun. Targetnya dia bisa menjadi seorang yang hafiz Quran, mencintai Al-Quran. Ya. Maka di sini solusi-solusi yang penting bagi seorang anak. Kita di sini sebagai seorang pendidik ataupun orang tua dituntut untuk di zaman ya yang ingin kita anak-anak kita mencintai Al-Quran, dituntut untuk apa? Ya, kita dituntut untuk bagaimana kita kreatif dalam pendidikan anak. Ya, bagaimana kita bisa membuat suatu ya pandangan kepada anak ini ya Al-Quran ini sebagai priority dia dalam hal apapun. Ya. Lalu apa? Kita bisa ya pertontonkan di situ tontonan-tontonan yang menjadikan dia mencintai Al-Quran. Dari sisi sosialnya juga ya, dia bisa kita berikan teman-teman yang mendukung dalam interaksi Al-Quran sehingga semakin banyaknya interaksi Al-Quran di umur-umur sejak dini dari sisi tontonan, video, interaksi sosial, emosional, kisah-kisah ya itu akan masuk di kepala dia menjadi prinsip-prinsip dia sehingga di umur-umur yang umur 21, 22 begitu dia bisa menjadi seorang pribadi yang membela Al-Quran juga mencintai Al-Quran ya. Maka ya sekali lagi pada kita para orang tua di umur yang masih mereka kita ingin didik menjadi pribadi yang mencintai Al-Quran, perhatikan di umur sejak di kandungan sampai dengan umur 10 tahun. Ketika Anda di sini bisa berkreasi, ya, mulai dari permainan-permainan, ya, di digitalnya, ya, lalu di handphonenya, di gadgetnya mungkin udah diberikan gadget, diberikan aplikasi-aplikasi yang mendukung dalam mempelajari Al-Quran, disitulah pengalaman-pengalamannya akan menjadi ya sebuah prinsip, kisah-kisah yang menjadi tertanam dalam kehidupan dia. Ya, maka para pemirsa, yuk kita sama-sama kita didik ya generasi kita, ya, sehingga di kedepannya nih di Indonesia anak-anak kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang mencintai Al-Quran sehingga bangsa kita menjadi bangsa maju, bangsa kita menjadi bangsa yang besar. Akhiri kalimat saya ya, Kiai saya pernah bilang seperti ini. Suatu bangsa itu dilihat kualitasnya, bagaimana dia berakhlak dengan kitabnya, ya, berinteraksi dengan kitab Al-Quran. Kalau suatu bangsa, ya, suatu penduduk suatu wilayah, dia bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai spirit bangsa, jadi bangsa yang besar. Bangsa. Lihat dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah, seluruh ulama-ulamanya menghafal, ilmuwan-ilmuwannya menghafal. Lihat dinasti Abbasiyah, besar peradaban ilmu. Maka kalau kita di Indonesia ini ingin menjadikan negara kita yang kita cintai ini sebagai negara yang emas, Indonesia emas 2045, kita bisa didik anak-anak kita dan mencintai dan menghafal Al-Quran. Ingat, suatu peradaban itu memiliki kunci, dan kunci peradaban Islam adalah menghafal Al-Quran. Semoga bermanfaat para pemirsa di rumah.
Jangan lupa ya subscribe ya, ikuti video-video kami, ada tontonan-tontonan sebelumnya ya, sehingga Anda semua bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang baik, menjadi pribadi yang hebat dalam konsentrasi ilmu menghafal Al-Quran. Barakallahu fikum para pemirsa, semoga sehat selalu pada malam hari ini. Saya Amil dan official undur diri. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.